Nah, kita tadi mohon maaf untuk video yang part ketiga tadi kepotong di tengah-tengah. Jadi kita lanjutkan aja di sini ya. Kita lanjutkan ke perhitungan jumlah mikroba. Nah, perhitungan jumlah mikroba itu untuk apa? Jadi secara umum semakin banyak jumlah mikroba itu akan berpengaruh pada kualitas produk. Jadi semakin banyak mikrobanya, maka semakin rendah kualitas produknya. Tandanya produknya semakin tercemar. Tapi jumlah bakteri yang dihitung adalah bakteri yang Tapi jika jumlah bakteri yang dihitung ada bakteri coliform, maka semakin besar jumlahnya akan semakin rendah tingkat keamanannya. Jadi kalau yang diidentifikasi ada bakteri coliform, semakin banyak coliformnya, semakin berbahaya untuk dikonsumsi. Karena coliform adalah indikator bakteri patogen. Tetapi perhitungan jumlah bakteri selain coliform itu tidak berkaitan tentang keamanan, tapi berkaitan tentang kualitas produk. Ya. Jadi yang berkaitan dengan keamanan itu adalah patogen aja. Nah, produk-produk dengan jumlah bakteri yang berbeda mempunyai kualitas, masa simpan, dan tingkat kontaminasi dan higienitas pada proses produksinya. Jadi yang dititik beratkan itu kalau pada cemaran mikroba itu pada proses produksi. Nah, di sini ada tujuan dari perhitungan mikroba. Tujuan yang pertama itu adalah pengangkutan dan atau peredaran wajib memenuhi syarat sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia yang mengonsumsinya. Yang kedua, pangan yang diedarkan tidak boleh mengandung atau melebihi batas maksimum cemaran mikroba yang ditetapkan oleh standar. Cemaran mikroba adalah cemaran dalam pangan olahan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dari Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019. Terus cemaran mikroba adalah keberadaannya dalam pangan pada batas tertentu dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Dari SNI 3788/2009. Nah, tadi tuh perhitungan bakteri itu berarti intinya untuk kita mengetahui apakah produk ini tuh jumlah bakteri itu melebihi batas maksimum atau tidak, ya. Nah, batas maksimumnya ini bisa dinyatakan dengan cara kuantitatif dan cara kualitatif. Cara kuantitatif dinyatakan dalam jumlah maksimum mikroba yang diizinkan dalam suatu pangan dinyatakan dalam angka per satuan berat atau volume. Kalau kualitatif dinyatakan sebagai negatif atau positif per satuan berat atau volume. Jadi keberadaannya aja. Nah, untuk cara pengukuran pertumbuhan mikroba ada beberapa cara. Yang pertama berdasarkan kekeruhan atau turbiditas. Nah, turbiditas ini diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Dibuat kurva standar berdasarkan pengukuran jumlah sel baik secara total maupun yang hidup saja berdasarkan berat kering sel. Terus, yang kedua berdasarkan berat kering sel. Sel mikroba memiliki massa atau berat sel. Nah, massanya ini dipisahin dari mediumnya dengan cara alat sentrifugasi sehingga yang diukur itu berat massa selnya aja atau neto sel bakterinya aja. Yang kedua, perubahan jumlah sel, baik jumlah sel hidup aja maupun sel total. Sel total itu bisa yang hidup aja, yang hidup dan yang mati. Kalau perhitungan sel yang hidup saja itu ada metode ALT atau TPC dan APM atau MPN. Kalau jumlah sel total yang hidup dan mati itu ada metode Braid dan metode alat hemositometer. Terus yang terakhir dengan cara produktivitas metabolik, aktivitas metabolik. Nah, kan jadi bakteri itu sebagian besar menghasilkan asam laktat. Jadi asam laktat yang terbentuk itu mewakili jumlah bakteri yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung masuk ke PJB, perhitungan jumlah mikroba. Nah, perhitungan jumlah mikroba itu dibagi menjadi dua, yaitu ada direct dan indirect. Nah, cara direct atau cara langsung ini kita menghitung jumlah sel totalnya. Kalau indirect atau cara tidak langsung kita menghitung jumlah sel hidupnya saja.
Nah, untuk metode direct itu ada metode breed, biasanya untuk menganalisis susu sapi yang terkena mastitis. Terus metode hemasitometer, yaitu perhitungan spora kapang atau hamir. Nah, kalau metode indirect yang menghitung jumlah sel hidup saja, itu ada angka lempeng total dan TPC yang digunakan untuk perhitungan bakteri dan kapang hamir dalam media padat. Terus yang kedua ada angka paling mungkin atau APM atau most probable number, untuk menghitung jumlah bakteri dan bakteri coliform dalam media cair. Nah, di sini tadi itu kan perhitungan jumlah bakteri dibedakan menjadi dua. Ada cara yang direct dan cara indirect. Nah, perbedaannya ada apa aja? Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, untuk cara direct itu menghitung jumlah bakteri yang hidup dan mati. Kalau indirect yang hidup aja. Nah, kalau cara direct prinsipnya itu jumlah sel dihitung dan dikalikan faktor yang mewakili konsentrasi. Kalau indirect itu jumlah dari koloni tiap cawan Petri dapat ditentukan jumlah mikrobanya per mili atau per gram bahan dikalikan dengan faktor pengencernya. Terus salah satu contoh yang sering dilakukan metode direct adalah metode breed. Kalau cara indirect adalah metode pour plate atau spread plate, cara tuang atau cara sebar. Nah, kalau cara direct tidak perlu inkubasi, kalau cara indirect diperlukan proses inkubasi. Karena kalau cara direct itu kita langsung lihat dari mikroskop. Ya, dari mikroskop. Kalau dari cara indirect kita harus tahu pertumbuhannya dulu selama beberapa waktu inkubasi, baru kita lihat sehingga kita bisa melihat dengan mata telanjang. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Yang pertama kita mulai di perhitungan cara direct dulu. Ada metode cara direct, ada metode breed atau direct microscopic count atau DMC. Nah, metode breed itu menghitung bakteri total yang hidup dan mati secara langsung dengan mikroskop melalui pewarnaan positif sederhana. Jadi kita melakukan pewarnaan positif sederhana dulu, baru kita hitung per lapang pandang itu ada berapa bakteri. Nah, berarti cara kerja yang pertama kita harus melakukan pewarnaan dulu. Caranya kita pipet sampel, sebarkan pada kacala seluas 1 cm persegi. Terus kita lakukan fiksasi dan pewarnaan positif, lalu kita amati di mikroskop dan hitung berapa jumlah bakteri dalam lapang pandangnya. Nah, untuk langkah perhitungannya yang pertama kita ukur diameter lapang pandangnya pada perbesar 100. Nah, biasanya di mikroskop itu lapang pandangnya kisaran 0,14 sampai 0,16 mm. Terus kita hitung luas lapang pandangnya dengan rumus L sama dengan PR kuadrat, karena kan lapang pandang mikroskop itu bentuknya lingkaran ya. Sehingga kita hitung luasnya adalah luas lingkaran. Terus kita hitung bakteri pada lapang pandang berbeda, misalkan 3 ABC, lalu kita rata-ratakan. Sehingga kita bisa ngitung jumlah PJB-nya dengan rumus PJB sama dengan 1 per mili sampel dikali 1 per luas lapang pandang dikali rata-rata jumlah bakteri. Nah, terus yang kedua ada metode hemasitometer, ya, dengan bantuan alat hemasitometer. Oke, kita lanjut ke berikutnya, itu ada perhitungan cara indirect, yaitu berdasarkan ada yang pertama ada angka lempeng total. Nah, jumlah mikroba aerob mesofilik per gram atau per mili contoh dapat ditentukan melalui standar. Nah, di sini ada bagian kerjanya. Nah, biasanya kalau sampel cair itu yang kita hitung adalah jumlah bakterinya atau ALT, angka lempeng totalnya. Kalau sampel padat biasanya yang kita hitung adalah angka kapang hamirnya atau angka AKK. Nah, prosesnya sih gak beda jauh ya.
Oke, kita bahas bagian kerja intinya. Jadi yang pertama, sampel itu kita lakukan pengenceran sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita buat pengenceran 10⁻⁻1 dengan cara kita masukin BPW. Kita masukin dari sampel, kita pipet 1 mili ke 10⁻⁻1. Kita masukin 9 mili BPW dan 1 mili sampel. Nah, dari 10⁻⁻1 kita pipet lagi 10⁻⁻2. Kita pengencerin 2 kali lipat. Jadi dari 10 kali kita encerin jadi 100 kali dengan cara 9 mili BPW ditambah 1 mili dari 10⁻⁻1 sehingga pengenceran jadi 2 kali lipatnya. Terus yang ketiga 10⁻⁻3 kita masukin 9 mili pelarut dan kita 1 mili 10⁻⁻2 sehingga diencerkan 3 kali dari semula. Nah, pelarut yang digunakan itu adalah BPW atau buffered peptone water. Habis itu kita pipet 9 mili untuk belangko. Nah, belangko ini digunakan untuk mengetahui BPW yang kita gunakan ini steril atau tidak. Nah, baru setelah semuanya pengenceran sudah jadi, masing-masing pengenceran kita pipet 1 mili ke cawan Petri Simplo Duplo. Simplo Duplo. Untuk belangko gak usah. Terus habis itu kita tuang media. Selesai. Itu cara kerjanya. Nah, untuk AKK juga sama aja, gak beda jauh ya tuh. Bisa kita lihat. Nah, sehingga saat kita melakukan proses ALT itu ada beberapa proses, yaitu proses inokulasi dan pengenceran. Kita bahas masing-masing prosesnya. Kita bahas proses pengencerannya. Jadi proses pengenceran itu adalah proses yang dilakukan untuk memperkecil atau menurunkan konsentrasi larutan sampel dengan menambah zat pelarut ke dalam larutan sehingga konsentrasinya berubah. Nah, tujuannya untuk mengurangi kepadatan bakteri pada yang ditanamkan. Nah, tekniknya itu adalah melarutkan dan atau melepaskan mikroba dari substrat ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Nah, sampel yang diambil disuspensikan ke dalam larutan pengencer. Nah, pengencerannya ini bisa aja aqueous steril, terus larutan fisiologis atau LF, dan BPW tadi. Nah, jadi gimana sih? Nah, misalkan ini yang 10⁻⁻1. Dia tuh numpuk banget bakterinya. Nah, 10⁻⁻2 dia pasti akan berkurang, apalagi 10⁻⁻3. Apalagi diencerin lagi atau diencerin lagi. Maka semakin tinggi pengenceran, semakin dikit jumlah bakterinya. Gitu. Itu untuk proses pengenceran. Nah, setelah pengenceran kan kita kita tumbuhkan di media padat ya. Nah, untuk metode inokulasinya itu bisa cara tuang atau cara sebar. Nah, untuk cara tuang sama sebar mekanismenya udah dijelasin di video sebelumnya ya. Oke. Nah, setelah kita menumbuhkan pada medianya, kita hitung pada sebuah alat yang namanya colony counter. Nah, kita juga harus bisa menentukan koloni yang terbentuk ini disebut satu koloni atau 2 koloni ya. Syarat yang pertama, kalau ada dia ada satu koloni doang, dihitung sebagai satu koloni. Misalnya bulat aja nih, itu satu koloni. Terus kalau ada 2 koloni yang bertumpuk tidak dapat dibedakan, dihitung satu koloni. Maksudnya ini misalnya ada satu koloni, terus sini juga ada koloni tapi nempel gini, berarti itu dihitungnya 1. Terus kalau ada beberapa koloni bergabung, misalnya gini,
gini, gini, gini, gini, gini. Nah, itu dihitungnya 1. Terus kalau ada 2 koloni yang berhimpitan dan masih bisa dibedakan, contohnya gini sama gini. Ini kan masih kelihatan tuh ya bedanya, ada 2 koloni yang dekat. Nah, itu dihitungnya 2 koloni. Terus kalau ada koloni yang terlalu besar, melebihi setengah dari cawan Petri, itu tidak dihitung atau namanya adalah TBUD, terlalu banyak untuk dihitung. Tapi kalau ada koloni besar tapi setengah cawan Petri, itu dihitung 1 koloni. Nah, misalkan gini nih. Kalau yang TBUD itu, ini kalau ini ada cawan Petri, terus ini ada koloni mikroba nih, hampir melebihi setengahnya. Nah, ini TBUD. Tapi kalau dia setengah cawan Petri ya, misalkan segini, ya setengah cawan Petri ya kira-kira. Nah, makanya ini dihitungnya 1 koloni. Gitu. Itu cara menentukan koloninya. Nah, di sini ada berapa standar untuk menghitungnya nih ya. Nah, yang pertama itu ada kaidah SPC. Nah, kaidah ini sebenarnya udah lama nggak digunain lagi, tapi kita pelajari aja. Nah, untuk range bakteri itu kisaran 30 sampai 300 koloni, kalau jamur 10 sampai 150. Nah, satuannya bisa koloni per mili atau koloni per gram. Koloni per mili kita gunakan kalau dia sampelnya cair. Kalau koloni per gram kita gunakan jika sampelnya padat. Nah, rumusnya SPC sama dengan X rata-rata dikali faktor pengencer. Nah, ini adalah rata-rata koloni pada pengencerannya dan FP faktor pengencer atau 1 per pengenceran. Misalkan yang di rata-rata itu adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Maka faktor pengencernya adalah 1 per 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat 2. Itu faktor pengencer. Nah, di sini ada beberapa panduan. Semua pengenceran kurang dari 30, maka diambil pengenceran terendah dikali faktor pengencer. Kalau satu pengenceran masuk ke range, ambil rata-rata pengenceran yang masuk ke range tadi, terus kali faktor pengencer. Kalau ada 2 pengenceran yang masuk ke range, berarti kalau rata-rata kedua dibagi rata-rata pertama kurang dari 2, maka diambil rata-rata dari pengenceran yang kedua. Dari 2 pengenceran. Kalau rata-rata pengenceran yang kedua lebih besar daripada 2, maka diambil rata-rata pengenceran terendah atau pengenceran yang pertama. Terus, jika tidak 3 pengenceran masuk ke range, kita rata-ratain semua pengenceran dikali faktor pengencernya. Jika semua pengenceran lebih dari 300, maka diambil rata-rata pengenceran tertinggi. Oh ya, nah pengenceran terendah dan tertinggi. Berarti kalau 10 pangkat min 1 itu pengenceran terendah. Terus kan 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini adalah pengenceran tertinggi. Gitu ya. Nah, di sini juga ada catatan. Nah, kalau kita misalkan belangkonya ada, maka jangan lupa dikurangin oleh belangko dulu. Ya. Nah, kita lanjut ke kaidah BAM atau Bacteriological Analytical Manual. Range untuk bakteri 25 sampai 250, range untuk jamur 110 sampai 150. Satuannya CFU per mili atau CFU per gram. CFU itu adalah singkatan dari Colony Forming Unit. Nah, rumusnya adalah sigma C sama N sama dengan sigma C per 1 kali N1 ditambah 0,1 kali N2 ditambah 0,01 kali N3 dikali D1. Nah, keterangannya ada di sini. Sigma C berarti jumlah koloni yang masuk ke range. Jumlah semuanya yang masuk ke range. Nah, kalau N1 jumlah Petri pada pengenceran pertama yang masuk range. N2 jumlah Petri pada pengenceran kedua yang masuk range. N3 jumlah Petri yang masuk pada pengenceran ketiga.
Terus D itu adalah pengenceran pertama yang masuk ke dalam range. Nah, di sini ada beberapa panduannya. Jika semua pengenceran kurang dari 5, maka diambil rata-rata pengenceran terendah dikali faktor pengencernya. Terus kalau lebih dari 250, maka sama juga, diambil pengenceran tertinggi dikali faktor pengencernya. Kalau satu pengenceran yang masuk ke range, kita pakai rumus yang ini, tapi cukup sampai 1 kali N1 aja. Kalau 2 pengenceran masuk ke range, sama pakai rumus tadi, cuman cukup dari 1 kali N1 ditambah 0,1 kali N2. Kalau 3 pengenceran masuk ke range, nah berarti rumus lengkapnya tadi gitu. Nah, jangan lupa kalau ada belangko dikurangi dengan belangkonya dulu. Oke, itu untuk perhitungan TPC. Nah, oke, kita lanjut ke angka paling mungkin yang terakhir. Nah, metode APM adalah metode yang dihitung jumlah bakterinya dengan menggunakan medium cair dalam tabung reaksi yang pada umumnya setiap pengencerannya menggunakan 3 atau 5 seri tabung. Dan perhitungannya dilakukan bertahap untuk pendekatan data statistik. Jadi kita udah sering hitung. Udah disediakan tabel APM-nya, tinggal kita membandingkan seri tabung positifnya. Prinsipnya, metode untuk menghitung jumlah mikroba dengan menggunakan medium cair dalam seri tabung pada umumnya dilakukan setiap pengenceran menggunakan 3 atau 5 seri tabung. Terus aplikasinya untuk menghitung jumlah bakteri pada air, khususnya untuk mendeteksi bakteri coliform yang umumnya mengontaminasi sumber air minum. Nah, cara perhitungan awal kita lihat ada berapa tabung yang positif dan kita melakukan kombinasi tabung positifnya. Terus kita bandingkan dengan tabel. Nah, satuannya itu adalah APM per mili atau APM per gram. Kalau per mili berarti dalam sampel padat. Kalau per gram sampel, kalau per gram sampel padat. Kalau per mili sampel cair. Nah, nilai APM itu diperoleh dengan mengasumsikan bakteri dalam contoh menyebar secara acak dan bakteri dalam contoh tidak berkelompok atau klaster sehingga saling terpisah. Mikroorganisme yang terdapat dalam contoh dapat tumbuh dalam medium selama inkubasi dan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan seperti media dan waktu dan inkubasi. Nah, ini bagian kerjanya. Sebenarnya berbeda jauh ya. Jadi dari BPW itu pertama kita bikin tabung pengencerannya. Ya, dari tabung pengenceran ini masing-masing kita buat 3 seri tabung. Kita buat 3 seri dari pengenceran ini, kita buat 3 seri tabung. Ya. Nah, tabung yang positifnya itu kita bandingkan, misalkan ini yang positifnya ada 2 1 210. Nah, berarti serinya itu adalah 210. Nah, itu namanya seri tabung. Nah, tinggal kita bandingkan di tabel APM yang ini. Tapi ingat, tabung positif tentu kayak gimana, ini ada syaratnya. Nah, tabung yang dikatakan positif jika dia keruh bergas ditumbuhin bakteri atau keruh ditumbuhi bakteri, karena kita tinjauannya hanya bakteri saja. Kalau yang negatif, dia jernih tidak bergas. Kita tentukan kombinasinya berapa, habis itu kita bandingkan. Nah, misalkan tadi tuh yang positif itu adalah 210 ya serinya. Berarti kalau kita lihat 210 itu adalah yang ini. Berarti jumlah bakterinya adalah 15 APM per mili ya. Kalau dia sampelnya tadi sprit ya. Terus, nah
Dia juga karena dia bisa mendeteksi coliform, maka kita hitung juga dengan coliformnya dia bisa apa enggak. Nah, tapi kalau syarat coliform, kalau positif dia keruh bergas ditumbuhi bakteri, kalau tidak bergas dia negatif ya. Jadi kalau dia jernih tidak bergas ditumbuhi bakteri negatif, kalau keruh ditumbuhi bakteri dia juga negatif. Itu serinya kita bandingkan dengan tabel ini. Nah, misalkan dari tabel itu didapat kombinasi 1, 0, 1. Kira-kira yang mana? Berarti yang gak mungkin gini. 1, 1, 0. Berarti yang ini ya. Yang ini. Sehingga bakteri yang ditunjukkan adalah 7 APM per mili. Kalau sampelnya cair. Tuh, gampang kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Kita lanjut part 4 video terakhir.